Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya. Nah, sekarang kita masuk ke pasal yang ketiga. Dan pasal ketiga ini sebenarnya masih berkaitan dengan isim, fi'il sama huruf sih. Cuman ada perbedaannya dengan pasal yang kedua kemarin ya. Nah, langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini merupakan pasal wal ismu fi nahwil qalbi maka mukhbiran anhu fi mukhatabatil haqqi. Nah, isim dalam nahwu hati merupakan ini definisi yang sudah saya rombak menurut versi saya atau yang saya pahami, yaitu sesuatu yang mengabarkan tentangnya dalam mengajak manusia menuju kebenaran. Artinya apa? Artinya isim itu kan nama ya. Nama itu bisa diartikan sebagai pangkat atau jabatan atau ya derajat yang dimiliki oleh seseorang. Nah, ketika seseorang itu punya jabatan, punya nama atau punya pangkat, terutama pangkat seperti ulama, ya misalkan seperti itu membuat dia bisa mengajak seseorang atau mukhotobah sama seseorang menuju kebenaran, ya. Karena yang namanya ulama masa mengajak kepada sesuatu yang buruk kan? Enggak. Nah, itu disebut isim menurut pemahaman saya ya. Kemudian wal fi'lu maka khabaran fi mukhatabatil abdi ma'al haqi. Nah, sedangkan fi'il perbuatan. Nah, perbuatan di sini adalah sesuatu yang menjadi habar dalam mengajak hamba ya atau mengajak dialog hamba bersama kebenaran. Jadi lewat perbuatan ulama, misalkan seorang ulama itu memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu, misalkan mengerjakan A, ya. Nah, ketika seorang ulama itu mengajak atau memerintahkan melakukan A, maka ulama tadi itu mencontohkan dulu agar apa yang dia ucapkan itu lebih mengena kepada hamba atau kepada seseorang, ya. Tentunya yang dilakukan atau yang diperintahkan itu adalah sesuatu yang hak ya di sini. Kemudian yang terakhir wal hurufu ribatatun tatimmu biha fawaidu nutqil qalbi. Sedangkan huruf adalah penyambung atau penghubung yang dengannya faedah pengucapan hati itu menjadi sempurna. Atau kalau saya bahasakan di sini, huruf di sini itu sama seperti karya. Ya, misalkan Imam Syafi'i punya karya yang bernama Kitab Al-Um. Nah, Kitab Al-Um ini itu menjadi penghubung antara beliau dengan pengikut beliau. Ya, para Syafi'iyin itu pengikut madhab Syafi'i itu dihubungkan dengan Kitab Al-Um. Ya, itu menurut pemahaman saya dari penjelasan yang huruf ini. Kalau misalkan seseorang itu tidak punya karya, minimal itu lewat kajiannya. Ya, karena dengan kajian itulah menjadi penghubung antara dia dengan jamaahnya, gampangannya seperti itu. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk pasal yang ketiga kali ini. Cukup singkat ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan insya Allah pasal keempat akan kita bahas di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.